Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sejarah Peradaban Islam kelas A, dan kali ini kita akan mempresentasikan terkait dengan penelitian kami tentang sejarah musik di peradaban Islam. Dan kelompok 6 ini terdiri dari 4 anggota, yaitu Marsyanda, Nida, Rainar, dan Rijal. Oke, jadi kita masuk kepada pengertian dari musik itu sendiri. Jadi, musik itu merupakan bagian dari budaya manusia. Musik adalah bagian dari tingkah laku manusia sehingga tidak dapat dilepaskan dari budaya tertentu. Sehingga commodity listening musik itu diyakini sebagai bahasa universal yang bisa memberikan kehangatan insani dan makanan rohani bagi si pendengar. Seperti halnya bahasa, hal ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan musik telah mengalir melalui pembuluh darah para komposer hebat dan bahkan mereka yang tuli nada karena lagu favorit mereka berputar di kepala mereka. Nah, selanjutnya ada timeline dari musik itu sendiri. Jadi di abad ke-9 ini, Al-Kindi itu menggunakan notasi musik yaitu sistem penulisan musik. Ia juga menamai nada-nada tangga nada musik dengan suku kata, bukan huruf, yang disebut dengan solmisasi. Suku kata ini membentuk tangga nada dasar dalam musik saat ini. Nah, kita semua kenal dengan kata do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, di abad ke-12 sampai 16, Al-Farabi menuliskan 5 buku tentang musik yang berjudul The Great Book of Music. Selain itu, menemukan nenek moyang keluarga violin atau alat musik biola, dan sebuah konur atau sebuah meja sitar. Kemudian di abad ke-20, Ziryab atau dikenal sebagai salah satu tokoh Islam yang banyak membuat revolusi besar di bidang seni musik. Yakni dia itu adalah seorang influencer musik legendaris yang dikenal dengan sebutan Blackbird, yang menyebarkan musik hingga ke Eropa. Nah, ini ada beberapa figur atau tokoh-tokoh dari perkembangan musik di peradaban Islam. Yang pertama ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ziryab, dan ada Ludwig van Beethoven. Oke, selanjutnya ada Al-Kindi Contribution to Islamic Music. Yang pertama ada teori musik. Al-Kindi mengembangkan teori tentang dasar skala musik, interval nada, dan hubungan antara nada dan angka untuk menciptakan harmoni. Lalu ada notasi musik. Ia berkontribusi pada perkembangan sistem notasi musik Arab yang membantu merekam dan mengajarkan musik secara lebih efektif. Lalu ada instrumen musik. Al-Kindi memberikan deskripsi dan analisis mendalam tentang berbagai instrumen musik, termasuk budaya serta cara menyetel dan memainkan untuk menghasilkan musik yang harmonis. Lalu ada psikologis musik. Ia mempelajari efek musik terhadap jiwa dan emosi manusia, serta percaya pada kekuatan terapeutik musik. Lalu ada hubungan musik dan matematika. Al-Kindi mengkaji bagaimana prinsip-prinsip matematika dapat diterapkan dalam komposisi musik untuk memahami struktur musik dan harmoni. Lalu yang terakhir ada karya tulis tentang musik. Al-Kindi menulis sejumlah risalah tentang musik seperti Risalah fi Hubal al-Ruhani yang menjadi referensi penting bagi ilmuwan dan musisi muslim setelahnya. Lalu selanjutnya ada Al-Farabi Contribution to Islamic Music. Yang pertama, Kitab Al-Musika Al-Kabir. Al-Farabi menulis Kitab Al-Musika Al-Kabir atau buku besar tentang musik, risalah penting yang merinci teori-teori musik secara mendalam dalam tradisi Islam. Lalu ada teori musik. Al-Farabi mengembangkan dan menyempurnakan teori-teori musik yang ada, termasuk konsep skala musik, interval nada, ritme, dan sistem modal musik Arab atau makamat. Ia menuliskan 5 buku tentang musik yang berjudul The Great Book of Music. Lalu ada instrumen musik. Ia memberikan deskripsi detail tentang berbagai instrumen musik, teknik permainan, dan cara penyetelan. Al-Farabi juga mengembangkan dan menyempurnakan instrumen-instrumen musik. Lalu ada psikologi musik. Al-Farabi mempelajari pengaruh musik terhadap jiwa dan emosi manusia, serta bagaimana musik dapat mempengaruhi suasana hati dan digunakan untuk tujuan terapeutik. Lalu ada notasi musik. Ia memberikan kontribusi terhadap sistem notasi musik yang lebih formal dan sistematis, meskipun tidak banyak karya tentang notasinya yang tersisa. Lalu ada pengaruh filosofi dan ilmiah. Al-Farabi menggabungkan prinsip-prinsip musik dengan logika, matematika, dan fisika, memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk teori-teori musiknya. Lalu yang terakhir ada edukasi musik. Al-Farabi memberikan panduan tentang pendidikan musik, menekankan pentingnya musik dalam pendidikan dan perkembangan intelektual serta moral seseorang. Lalu ada Ziryab Contribution to Islamic Music. Pertama ada pengenalan musik Andalusia. Ziryab mengembangkan dan menyebarkan musik Andalusia di Spanyol Muslim,
menggabungkan unsur-unsur musik Arab dan tradisional lokal. Pengembangan instrumen, ia memperbaiki alat musik gude dengan menambahkan senar kelima dan menggabungkan pick dari bulu burung, memperkaya suara dan fleksibilitas instrumen. Lalu ada pendidikan musik. Ziryab mendirikan sekolah musik di Cordoba yang menjadi pusat penting untuk pendidikan musik, mengajarkan teori musik, komposisi, dan praktik instrumen. Lalu ada inovasi dalam komposisi. Ziryab menciptakan bentuk-bentuk musik baru dan memperkenalkan inovasi dalam struktur lagu, serta mengembangkan gaya bernyanyi dan permainan musik yang lebih kompleks dan ekspresif. Lalu ada penyebaran repertoar musik. Ia memperkenalkan banyak lagu dan repertoar musik baru dari Timur Tengah, memperkaya tradisi musik Andalusia. Lalu ada pengaruh pada gaya hidup dan budaya. Selain musik, Ziryab mempengaruhi gaya hidup dan budaya di Cordoba, termasuk dalam bidang mode, etiket, dan seni kuliner, menjadikan musik dan budaya bagian integral dari kehidupan sosial. Lalu ada teori musik dan penyempurnaan. Ia memperkenalkan konsep-konsep baru dalam teori musik dan teknik permainan yang menjadi dasar bagi pengembangan musik klasik Arab dan Andalusia. Lalu yang terakhir ada sistem konser. Ziryab memperkenalkan konser-konser musik formal dan waktu bermain musik pada waktu makan, memberikan struktur baru pada bagaimana musik dipersembahkan dan dinikmati di masyarakat. Berikut saya akan menjelaskan Ludwig van Beethoven, Contribution to Islamic Music. Pengaruhnya ada pengaruh musik klasik barat. Musik Beethoven membawa teknik komposisi, struktur, dan ekspresi emosional baru ke dalam tradisi musik lokal di negara-negara muslim. Kedua ada pendidikan musik. Kurikulum pendidikan musik di banyak negara muslim mencakup studi tentang Beethoven, memperkenalkan teknik dan teori musik barat ke dalam pendidikan musik lokal. Lalu ada kolaborasi dan fusi. Musisi dan komposer muslim menggabungkan elemen musik klasik barat, termasuk gaya dan teknik Beethoven, dengan musik tradisional mereka, menciptakan fusi yang unik. Lalu ada konser dan pertunjukan. Musik Beethoven sering dimainkan dalam konser dan pertunjukan di negara-negara muslim, mempromosikan apresiasi dan pemahaman lebih luas tentang musik klasik barat. Lalu ada pengaruh pada komposer lokal. Beethoven menginspirasi komposer dari negara-negara muslim untuk mengadopsi aspek gaya komposisi klasik barat dalam karya mereka. Lalu ada sumber rujukan. Beethoven sering dijadikan referensi dalam diskusi teori musik dan komposisi di dunia akademis di negara-negara dengan mayoritas muslim. Six Eras of Music Development. Ada zaman abad pertengahan, abad Renaissance, zaman barok dan rokoko, zaman klasik, zaman abad romantik, dan zaman modern. Pertama, saya akan menjelaskan zaman abad pertengahan. Pertama, zaman antara berakhirnya kerajaan Romawi sampai dengan zaman reformasi agama Kristen oleh Martin Luther. Kedua, disebabkan oleh terjadinya perubahan keadaan dunia yang semakin meningkat, yang menyebabkan penemuan-penemuan baru dalam segala bidang, termasuk dalam kebudayaan. Ketiga, musik tidak lagi dititik beratkan pada kepentingan keagamaan tetapi dipergunakan juga untuk urusan duniawi sebagai sarana hiburan. Lalu keempat, adanya perbaikan tulisan musik dan dasar-dasar teori musik yang dikembangkan oleh Guido de Arezzo. Dan terakhir, pelopor musik pada zaman pertengahan adalah Guillaume Dufay dari Prancis dan Adam de la Halle dari Jerman. Berikut adalah zaman Renaissance. Pertama, zaman setelah abad pertengahan, Renaissance artinya kelahiran kembali tingkat kebudayaan tinggi yang telah hilang pada zaman Romawi. Kedua, musik dipelajari dengan ciri-ciri khusus, contoh nyanyian percintaan, nyanyian keperwiraan. Yang ketiga, musik gereja mengalami kemunduran. Keempat, alat musik piano dan organ sudah dikenal, sehingga muncullah musik instrumental. Dan kelima, berkembang seni opera. Opera adalah sandiwara dengan iringan musik disertai oleh para penyanyinya. Dan yang terakhir, komponis-komponis pada zaman Renaissance diantaranya Giovanni Gabriel dari Italia, Galilei dari Italia, Claudio Monteverdi dari Venesia, dan Jean-Baptiste Lully dari Prancis.
Zaman Barok dan Rokoko pada tahun 1600 sampai dengan 1750. Yang pertama merupakan aliran musik baru, yakni adanya pemakaian ornamentik yang menggunakan versi dekoratif dari melodi, harmoni, atau struktur musik lainnya untuk menambahkan detail, keindahan, dan ekspresi pada karya musik. Yang kedua, perbedaan dari musik zaman Barok dan Rokoko adalah bahwa musik Barok memakai ornamentik yang diserahkan pada improvisasi spontan oleh pemain, sedangkan pada musik Rokoko semua hiasan ornamentik dicatat. Yang ketiga, orkestrasi pada musik Barok seringkali melibatkan penggunaan instrumen-instrumen klasik seperti biola, cello, harpsichord, dan organ. Sedangkan pada musik Rokoko, orkestrasi lebih ringan, seringkali dengan penggunaan instrumen-instrumen seperti biola, flute, oboe, dan clavichord. Yang keempat, komponis-komponis pada zaman Barok dan Rokoko yakni Johann Sebastian Bach dan George Frideric Handel. Kemudian zaman klasik pada tahun 1750 sampai 1820. Yang pertama dimulai pada tahun 1750 setelah berakhirnya musik Barok dan Rokoko. Yang kedua, ciri-ciri zaman musik klasik antara lain penggunaan dinamika dari keras menjadi lembut, crescendo dan decrescendo, perubahan tempo dengan accelerando atau semakin cepat dan ritardando atau semakin lembut, pemakaian ornamentik dibatasi, penggunaan accords 3 nada. Yang ketiga, simfoni, sonata, konserto, opera, dan kuartet gesek adalah genre musik yang berkembang dengan populer pada periode ini. Yang keempat, ekspresi emosional yang lebih terkontrol dan rasional dibandingkan dengan Barok dan Rokoko. Yang kelima, komponis-komponis pada zaman klasik antara lain Franz Joseph Haydn atau pada tahun 1732 sampai 1809 dan Wolfgang Amadeus Mozart pada tahun 1756 sampai 1791. Kemudian zaman romantik pada tahun 1820 sampai dengan 1900. Yang pertama, sangat mementingkan perasaan yang subjektif. Yang kedua, musik bukan saja dipergunakan untuk mencapai keindahan nada-nada, akan tetapi digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Oleh karena itu, dinamika dan tempo banyak dipakai. Yang ketiga, musik romantis mengeksplorasi tema-tema emosional seperti cinta, kegelisahan, dan kerinduan, seringkali melalui melodik yang puitis dan harmoni yang berwarna. Yang keempat, simfoni romantis seringkali lebih panjang dan lebih ambisius dalam skala daripada simfoni di era sebelumnya, dengan penggunaan orkestra yang lebih besar dan lebih beragam. Yang kelima, komponis-komponis pada zaman romantik adalah Ludwig von Beethoven dari Jerman, Franz Peter Schubert dari Wina, Franz Joseph Frederick Chopin dari Polandia, Robert Alexander Schumann dari Jerman, dan Johannes Brahms dari Hamburg, Jerman. Kemudian zaman modern pada tahun 1900 sampai dengan sekarang. Yang pertama, musik pada zaman ini tidak mengakui adanya hukum-hukum dan peraturan-peraturan karena kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat. Misalnya penemuan di bidang teknik seperti film, radio, dan televisi. Pada masa ini, orang ingin mengungkapkan sesuatu dengan bebas. Yang kedua, perkembangan teknologi rekaman seperti perekaman multitrack dan digital telah mempengaruhi produksi musik dan kreativitas artis. Yang ketiga, ragam gaya musik jazz berkembang sebagai bentuk musik unik di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 dengan improvisasi yang kuat, ritme yang kompleks, dan pengaruh dari musik Afrika dan Eropa. Yang keempat, ragam gaya musik blues muncul dari budaya Afrika sampai Amerika di Amerika Serikat, mengekspresikan penderitaan, kekecewaan, dan harapan. Yang kelima, ragam musik rock and roll lahir pada pertengahan abad ke-20 sebagai bentuk musik populer yang energik, dengan akar yang dalam blues dan country. Yang keenam, ragam musik pop menjadi dominan pada pertengahan abad ke-20, menampilkan lagu-lagu yang mudah diingat, ritme yang menarik, dan produksi yang canggih. Yang ketujuh, komponis-komponis pada zaman modern adalah Claude Echel Debussy dari Prancis, Bela Bartok dari Hongaria, Maurice Ravel dari Prancis, Igor Fedorovinsky dari Rusia, dan Edward Benjamin Bernstein dari Inggris.